Halte bis sering jadi sumber bencana bagi muda-mudi India yang sedang jatuh cinta. Pernah ada yang dikeroyok karena terlihat berduaan. Pernah juga ada gadis yang mengakhiri hidup sendiri karena dipergoki berbicara dengan laki-laki di halte. Ninu adalah seorang mahasiswi geologi yang pada siang itu mau pulang ke rumahnya berjarak sekitar 100 km dari sana. Di keramaian halte, matanya menangkap sosok cowok tinggi dengan pembawaan dan wajah yang kalem. Rupanya lirikannya itu dibalas. Permainan saling lirik itu berlangsung beberapa lama, yang kemudian diiringi senyum. Sampai akhirnya bis jurusan kotanya Ninu pun datang, dan dia tidak melihat cowok itu lagi, hilang di kerumunan. Di rumah, Ninu uring-uringan, kepikiran kejadian di halte itu. Beberapa hari setelahnya, sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Dialah Kevin P. Joseph, yang mengaku sebagai sosok di halte. Percakapan mereka di telepon dan di chat semakin sering dan semakin mesra. Sampai suatu hari, Kevin menyatakan cintanya. Sayangnya, Kevin memutuskan untuk merantau ke Dubai untuk bekerja. Tapi ternyata hubungan mereka makin erat saja. Kevin rutin mengirim hadiah dari parfum sampai kain, dan Ninu berjanji untuk setia. Kesetiaan ini bukanlah hal yang mudah bagi Ninu. Semua hubungannya dengan Kevin ini dia rahasiakan dari keluarganya. Sementara itu, orang tuanya terus menekan Ninu untuk memilih laki-laki yang telah mereka jodohkan. Para laki-laki dari komunitas Kristen Latin, yakni mereka yang nenek moyangnya adalah Hindu Brahmana, pindah agama, dan sekarang menjadi Kristen kasta atas. Ini berbanding terbalik dari Kevin, yang merupakan keturunan orang Dalit yang memeluk agama Kristen. Meski tidak ada kasta dalam ajaran Kristen, tapi perbedaan ini masih berlangsung di sana. Ninu terus menolak sebisanya. Masalah ini memuncak ketika Ninu tahu orang tuanya diam-diam memasang profilnya di situs perjodohan. Ninu segera menghubungi Kevin dengan kabar darurat ini. Dia mendesak supaya Kevin pulang ke India secepatnya, sehingga mereka bisa menikah. Maka pada tanggal 24 Mei 2018, pasangan itu mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil. Tentunya tidak ada resepsi, karena ini masih dirahasiakan dari keluarga. Tapi mau sampai kapan? Bukankah pernikahan ini supaya keluarganya Ninu tidak memaksanya lagi untuk menerima perjodohan? Maka setelah menguatkan diri, keesokan harinya Kevin dan Ninu menelepon keluarga masing-masing. Amarah dan cacian, Ninu terima dari speaker telepon. Keesokan harinya, 26 Mei, ayahnya Ninu melaporkan kasus orang hilang ke kantor polisi, yaitu Ninu sendiri. Tidak butuh waktu lama untuk polisi melacak keberadaan Kevin dan mengamankannya sebagai terduga pelaku. Ninu bergegas ke kantor polisi, melaporkan bahwa dirinya tidak hilang, dan bernegosiasi supaya suaminya dibebaskan. Melihat situasi yang memburuk, keduanya memutuskan untuk berpisah untuk sementara waktu. Kevin ke rumah sepupunya, Anish. Sementara itu, Ninu tetap di kosan. Malam harinya, mereka teleponan, berbagi kabar mengenai situasi terkini, dan juga saling menenangkan bahwa pada akhirnya keluarga Ninu akan menerima. Penilaian mereka terbukti salah besar. Sebelum tidur, Kevin meminta Ninu untuk membangunkannya besok pagi lewat telepon. Pagi tiba. Ninu bangun dengan hati yang mengganjal. Badannya pun masih lelah. Tidurnya jelas tidak nyenyak setelah apa yang terjadi kemarin. Ia menelepon Kevin sesuai janjinya. Nada sambung terus berbunyi. Telepon tidak kunjung diangkat. Dicobanya beberapa kali. Begitupun ke nomor sepupu Kevin, Anish. Ninu menuju rumah Anish dengan was-was. Rumah itu kosong. Ia langsung ke kantor polisi, memohon supaya pencarian Kevin dan sepupunya dilakukan. Tapi polisi malah bilang, Gubernur Provinsi Kerala sedang berkunjung ke daerah itu.
sehingga para personil sedang sibuk. Bersama mertuanya, Nino seharian berkeliling kota mencari suaminya dan Anis. Hasilnya nihil. Ketika sedang beristirahat dan berdoa, tiba-tiba pintu mereka digedor-gedor. Anis muncul di balik pintu dengan wajah pucat. Ia bercerita, semalam rumahnya didobrak oleh segerombolan yang kemudian menculik dirinya dan Kevin. Anis dibebaskan setelah diinterogasi di dalam mobil, sementara Kevin masih dibawa. Keesokan harinya tanggal 28 Mei, warga yang sedang berangkat menuju tempat kerja dan sekolah melihat sebuah tubuh di bantaran sungai. Tubuh itu dievakuasi. Dialah Kevin P. Joseph, sang mempelai baru yang sekarang basah dan kaku. Dengan menggunakan rekaman CCTV dan juga penelusuran plat nomor mobil penculikan, ditangkaplah 14 orang. Di antaranya adalah kakak laki-laki Nino sendiri. Akibat kemarahan publik yang luas, persidangan kasus ini dipercepat. Para pelaku hampir saja didakwa hanya untuk penculikan dan penghilangan nyawa. Mereka berargumen tidak ada pembunuhan karena Kevin tenggelam sendiri saat sedang lari dari mereka. Namun saksi ahli menunjukkan bahwa tinggi aliran air itu hanya sepinggang. Untuk orang dewasa tinggi dan sehat seperti Kevin, hampir mustahil dia bisa tenggelam. Persidangan yang berlangsung 3 bulan itu memvonis mereka bersalah menenggelamkan Kevin dengan sengaja. Semua pelaku termasuk kakaknya Nino dijatuhkan hukuman seumur hidup. Tapi yang masih membuat publik geram, ayahnya Nino dibebaskan karena tidak bisa dibuktikan keterlibatannya. Padahal, Nino itu menerima ancaman-ancaman dari ayahnya sebelum kejadian. Apalagi saat bersaksi di persidangan, ayahnya mengatakan bahwa Nino itu mentalnya tidak stabil dan pernah dibawa ke psikolog konseling. Artinya, ayahnya berpihak kepada para pelaku dan ingin menghilangkan kepercayaan terhadap Nino.